Orang Yahudi, bukan orang Islam, orang Yahudi ahlu kitab sudah tahu bahwasanya di akhir zaman akan datang seorang nabi namanya Nabi Muhammad. Ini dulu ada namanya Yahudi Khaybar. Itu kalau mereka mau berangkat perang, mereka angkat tangan begini, ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad yang akan datang, Nabi Muhammad yang akan lahir, menangkan kami di dalam peperangan. Mereka memohon kepada Allah, bertawasul dengan nabi yang belum lahir. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Bi izzati, katanya Allah, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Tidak aku samakan orang yang membaca syahadat dengan orang yang tidak baca syahadat. Tidak aku samakan orang yang Islam dengan yang non muslim. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masuklah engkau di dalam surgaku dengan rahmatku, bukan dengan ibadahmu, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum amin. Allahumma ja'alna minhum amin. Allahumma ja'alna minhum amin. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabb ajirna min azabik. Ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi hitna bis saada. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wakfi kulla mudhi. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pengajian, ayo bersama-sama pada malam ini kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang khusyuk hatinya, yang sambung hatinya, yang hadir hatinya kepada Sayyidina Rasulullah. Karena kita membaca salawat diperintah oleh Allah. Allah baca salawat, malaikat baca salawat. Mari kaum muslimin wal muslimat, orang-orang yang beriman, yang kompak, yang semarak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semuanya, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, mengapa kita harus mengadakan peringatan Maulid, peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita harus bersedekah semacam ini? Berkumpul, bersilaturahim, membaca salawat, membaca sejarah Nabi Muhammad. Maka para jamaah sekalian, harus kita tanamkan pertama kali di tempat ini
kita duduk bersama-sama di tempat ini tujuannya satu, yakni bersyukur dengan hadirnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bertanya mengapa bapak maulidan, mengapa ibu maulidan, maka sama orang itu bertanya mengapa kita cinta kepada Rasulullah, mengapa kita bersyukur dengan adanya Rasulullah. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada orang bertanya mengapa kita harus cinta dan bersyukur dengan lahirnya Rasulullah, maka pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Karena apa para jemaah sekalian? Karena kita hadir di tempat ini bersyukur dan berbahagia, ini diperintah oleh Allah Subhanahu. Saya pesan kepada para jamaah dimanapun saja berada, khususnya umat Islam, ayo perbanyak konten-konten positif. Ada kegiatan pengajian walaupun jamaahnya 10 orang, 5 orang, gak mengapa. Yang terpenting ada kamera. Ini serius, karena zaman sekarang sudah orang biasa pegang HP, dikit-dikit HP. Saya tanya kepada bapak-bapak, kira-kira lebih bingung mana, lebih panik mana, ketinggalan HP atau ketinggalan istri? Ini pengalaman nih. Kira-kira bapak kalau ketinggalan HP panik apa tidak? Coba istrinya ketinggalan, gak apa-apa, paling dia pulang sendiri nanti. Saudara-saudara sekalian, karena kita berkumpul di tempat ini menunjukkan ekspresi bahagia, senang dengan datangnya Nabi Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah. Qul katakan Muhammad bi fadlillahi, dengan anugerah Allah garis miring ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah garis miring Nabi Muhammad. Ini di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya engkau bahagia, engkau senang dengan bertambah ilmu, dengan datangnya Nabi Muhammad. Engkau bahagia, engkau senang. Alhamdulillah. Ini Bapak Muwardi, saya ini dari Jakarta. Kalau datang ke sini mulai semalam saya mikir-mikir, ini unik ini. Jadi kalau ada maulidan, ada rumbai-rumbai macam begini, ngasih kue, masih ada bunga dan kembang macam-macam ini. Saya kadang-kadang bertanya tujuannya apa? Memang budaya satu dengan budaya yang lain beda. Ada di dalam satu kampung itu beseknya atau berkatnya bukan seperti ini, tapi dikasih entok. Jadi entok hidup itu dikasih. Senenglah bapak-bapak. Dipotong sendiri, berasnya ya beras mentah. Alhamdulillah. Ini juga begitu, modelnya macam-macam, daerah satu dengan yang lain beda-beda, tapi kesimpulannya satu, kita semua mengadakan ini dalam rangka ekspresi menunjukkan cinta, hormat, bahagia dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, apalagi tadi saya lihat dirangkai dengan akikah. Ada yang masih bayi, ada yang sudah jalan sendiri ya. Saya mau ketawa, ini udah gede ya. Mana yang mau akikahin? Ini Pak Kiai. Ya. Apa boleh akikah sudah besar? Boleh. Misalnya Bapak Muwardi waktu kecil belum akikah, sekarang sudah punya rezeki, akikah sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh pada sepi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Nabi, ingat loh ya, sesungguhnya orang yang paling pelit adalah orang ketika disebut namaku dia tidak menjawab salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi, beliau itu berakikah untuk dirinya setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul, tapi Rasulullah masih akikah. Padahal waktu kecil umur 7 hari
sudah diakikahin sama kakeknya Abdul Muthalib. Apa artinya? Rasulullah mensyukuri kelahirannya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita rame-rame begini silaturahim, baca salawat, bersedekah, ngikutin siapa? Ikut Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jemaah sekalian, kita maulidan ini yang dibaca adalah sejarah Nabi. Yang diceritakan di tempat ini adalah perjalanan sirah daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu. Jangankan sejarah Nabi, sejarah Rasul, sejarah Nabi Muhammad, cerita orang soleh dibacakan di dalam satu tempat, insya Allah tempat itu akan mendatangkan keberkahan. Amin. Ala bidzikri salihin, ketahuilah dengan menyebut nama orang soleh, tatanazzalur rahmah, maka rahmat dari Allah akan turun di tempat ini. Maka kemudian mengapa kemudian ada tradisi orang baca manakib? Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manakib itu artinya membaca sejarah perjalanan kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baca sejarahnya saja insya Allah ada keberkahan. Amin. Apalagi sejarah Sayyidina Rasulullah Muhammad, harus berulang-ulang. Jangan merasa bosan, apalagi cuma maulidan 1 tahun sekali. Dalam kitab Diba itu dikatakan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Walau anna, kok andaikan kita ini setiap hari ngadain maulid. Kalau di Jawa Timur, saya ini dari Jawa Timur aslinya, cuma saya menetap di Jakarta. Termasuk di Betawi, saya perhatikan itu maulidan itu setiap hari tidak kosong dengan maulidan. Jadi mulai tanggal 1 bulan Maulid Rabiul Awal sampai 30 para habaib, para kiai berkumpul ngadain maulid. Ada dasarnya kiai? Ada. Karena maulidan ekspresi bersyukur terhadap lahirnya Nabi Muhammad, maka seharusnya kita bersyukur bukan hanya 1 kali, bahkan kalau bisa setiap hari kita melaksanakan maulid dalam rangka mensyukuri datangnya lahirnya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Walau anna amilna kulla hinin, kok andaikan kita melakukan maulid setiap hari untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, maka ini seharusnya wajib dilakukan oleh umat Islam. Maka ekspresinya bagaimana? Enggak begini, kalau sedekahan terus mungkin kehabisan duit. Tapi bentuk daripada mensyukuri kelahiran Sayyidina Rasulullah, setiap hari kita tidak lepas membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bapak-bapak kalau sholat mesti baca sholawat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai kepada Allahumma sholli ala sayyidina. Apa tujuannya? Bersyukur dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita bersama-sama bersyukur dengan datangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini hebat. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Bu, biar konsentrasi ke saya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang ahli kitab, orang Yahudi itu sudah tahu bahwa akan datang seorang nabi di akhir zaman namanya Muhammad. Orang Yahudi, bukan orang Islam, orang Yahudi ahlu kitab sudah tahu bahwasanya di akhir zaman akan datang seorang nabi namanya Nabi Muhammad. Malah mereka kalau punya hajat, punya keinginan, mereka itu bertawasul. Tawasul itu artinya mohon kepada Allah
melalui perantaraan Nabi Muhammad. Itu tawasul namanya. Ibu-ibu baca, coba bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Ini namanya tawassul. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan barokah Nabi yang terpilih, yakni Nabi Muhammad, balligh maqasidana, kami banyak cita-cita keinginan, sampaikan ya Allah, kabulkan hajat kami dengan barokah Nabi. Ini namanya tawassul. Kalau kita bertawassul wajar, berdoa kepada Allah lewat Nabi Muhammad wajar, diperintah sama Allah, diperintah sama Rasulullah, diamalkan para ulama. Ini orang Yahudi, mereka kalau mau berangkat perang, ini dulu ada namanya Yahudi Khaybar. Itu kalau mereka mau berangkat perang, mereka angkat tangan begini, ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad yang akan datang, Nabi Muhammad yang akan lahir, menangkan kami di dalam peperangan. Mereka memohon kepada Allah, bertawasul dengan Nabi yang belum lahir. Dalam Al-Quran itu para jemaah sekalian, di dalam kitab yang saya baca itu, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kadzibin. Wa kanu, dan mereka itu orang Yahudi, kalau mau perang ada hajat, termasuk hajat besar, hajat kecil, keinginan besar, keinginan kecil, mereka selalu bertawasul, ya Allah, saya punya hajat, kabulkan dengan barokah Nabi Muhammad yang akan lahir. Ya Allah, kami punya cita-cita, punya sakit. Ini bapak sakit, bapak siapa namanya? Ya, Bapak Rahmat Sujarto katanya sakit. Yang sakit ini mudah-mudahan Allah sembuhkan, amin. Amin. Dengan barokah maulid, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita, amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Jadi mereka kalau punya penyakit, punya keinginan, punya hajat, doanya begini. Ini orang kafir loh, bukan orang Islam. Ya Rabb, wahai Tuhan kami punya hajat, anak kami sakit, keluarga kami sakit, kami punya keinginan ini dan itu, dengan barokah Nabi Muhammad yang akan lahir, kabulkan hajat kami. Luar biasa. Luar biasa. Inilah kehebatan Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu umat Islam di Indonesia kalau ada masalah besar, saya kemarin memerintahkan untuk membaca sholawat nariyah. Bu, sholawat bukan 1000 kali, bukan 1 juta kali, tapi 1 miliar sholawat nariyah. Diperintahkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia baca sholawat nariyah 1 miliar kali pada waktu hari santri tahun 2020 kemarin. Saya bagian daripada panitia yang memerintahkan itu. Karena di dalam sholawat nariyah itu gabungan. Coba bersama-sama pakai lagu biar semangat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju. Semuanya. Wa tuqata bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Ini salawat nariyah. Salawat digabung dengan tawasul. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya Allah, semoga rahmat Allah yang sempurna terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi tanhallu, akan terbuka bihi, dengan sebab Nabi, al-uqadu, segala persoalan, segala permasalahan, segala hajat, dengan sebab Nabi Allah kabulkan. Ini isi inti daripada salawat nariyah. Maka para jemaah sekalian, jangan heran barangkali kalau kita membaca kitab ini. Tadi yang dibaca Ustadz baca apa? Barzanji ya. Kalau tadi Ustadz baca kitab Barzanji, sama kitabnya seperti ini, banyak di pasaran. Cuma di dalam kitab ini memang diterangkan hal yang sama seperti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sambil dengerin saya baca ini. Al-haditsus tsani, ini cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, angka bil akhbar, qala 'allamani abit taurata illa sifran wahida. Dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar itu cerita, allamani abit Taurat, bapakku mengajarkan aku Taurat, kitab Taurat diajarkan sampai hatam, illa sifrun wahida, yang tidak diajarkan kepadaku cuma satu lembar. Diumpetin sama bapak saya, wa yudkhiluhu sunduk, kemudian dimasukkan ke dalam peti. Saya heran, kenapa kok halaman ini hilang? Satu halaman ini hilang. Saya cari-cari, ternyata setelah bapak saya wafat, falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Setelah bapak saya mati, kemudian saya cari, ternyata saya temukan satu lembar, dan di dalamnya itu ada keterangan akan lahir besok di akhir zaman seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Mauliduhu bi Makkah, lahir di Makkah, cocok. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kekuasaan Nabi sampai meluas sampai ke Syam, sampai detik ini nyata. Yaqusu sya'ratuhu wa yattaziru ala wasati, yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Amin. Ada umat Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, ada. Tapi yang terbaik adalah bapak dan ibu ini. Kita semuanya yang ada di sini adalah umat yang terbaik. Yang pertama besok masuk surga adalah kita, umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syaraf. Umatnya Nabi Muhammad selalu bertakbir, artinya sholat. Yasufuna fis sholati kasufufihim fil qital. Kalau sholat umat Nabi Muhammad itu rapat, kompak, lurus, seperti mereka sedang berperang. Qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah Ta'ala ala kulli shiddati wa raqa. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hatinya adalah kitab sucinya. Saya pagi-pagi saya pengajian singkat di sini. Hati dari umat Nabi Muhammad adalah kitab sucinya. Mengapa? Karena Nabi Muhammad pernah berpesan, kalau kamu bingung apakah benar apa salah, apa halal apa haram, apa boleh apa tidak boleh, jangan bingung, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Ibu bapak misalnya sholat, Allahu Akbar, dapat 2 rakaat bingung, apa 2 rakaat apa 3 rakaat. Tanyakan kepada hatimu, tinggalkan yang ragu,
kembali kepada yang yakin. Yang yakin berapa? 2, sebabnya 3 belum dikerjakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah yang dimaksud dengan qulubuhum masafihibuhum. Hati umat Nabi Muhammad adalah kitab sucinya. Yahmaduna Allah Ta'ala ala kulli syiddati wa raqa. Umat Nabi Muhammad selalu berhamdalah, memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Dalam keadaan apapun umat Nabi Muhammad selalu memuji kepada Allah. Pernah ditanya oleh jemaah, Kiai, kenapa umat Islam itu kalau sholat semuanya hamdalah? Betul-betul. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil. Pak Ketua MUI, soal perbedaan biasa ya. Ada yang baca bismillah, ada langsung alhamdulillah. Nggak jadi soal, bener nggak? Kalau di Mekah tidak pakai bismillah, nggak usah berisik, betul? Karena kita punya prinsip masalah khilafiyah, jangan ribut. Umat Islam jangan habiskan energi untuk membicarakan masalah khilafiyah. La yungkarul mukhtalafih, masalah khilafiyah, nggak usah berisik, nggak usah usil, masing-masing. Pernah jemaah tanya kepada saya, kenapa Kiai kalau sholat umat Islam itu seluruhnya hamdalah? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil. Padahal belum tentu bapak yang sedang sholat isya tadi sedang berbahagia. Mungkin saja rumahnya kebakaran, mungkin saja istrinya wafat, mungkin saja dia mendapatkan musibah. Tapi seluruh umat Islam sholatnya sama. Allahu Akbar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholatnya sama. Sama apa sama? Sama apa sama? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil. Terima kasih ya Allah. Selalu mengucapkan hamdalah, itu umat Nabi Muhammad. Kalau ditanya kepada saya kenapa harus mengucapkan hamdalah, nggak boleh diganti. Istri saya baru meninggal, anak saya baru meninggal, saya mau sholat ganti saja. Allahu Akbar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Nggak boleh. Jangankan innalillah, bapak baca Fatihah kurang tasdid, batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang tasdid. Iyyaka, kok dibaca iyyaka tanpa tasdid, batal sholatnya. Sesuai dengan keterangan ini, umat Nabi Muhammad selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada berita menarik. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Umat Nabi Muhammad itu dibagi 3. Bagian yang pertama, sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya, tanpa dihitung, tanpa diperiksa. Allahumma ja'alna minhum, amin. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Masuk surga tanpa ditanya, nyelonong, alhamdulillah. Syafaatul uzma, syafaat yang pertama kali yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Lah besok kita ini bisa. Ayo masuk surga. Masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa sulusu ya'tuna bidhunubihim wa khatayahum fayufaru lahum. Yang kedua umat Nabi Muhammad di sini dikatakan ya'tuna bidhunubihim. Mereka Islam, iya, KTP-nya Islam, iya, tapi dosanya banyak. Ya potongan kita ini. Islam iya, KTP-nya Islam iya, tapi dosanya banyak. Ya potongan kita ini. Kadang sholat iya, nyolong sandal iya. Kalau ditanya kenapa nyolong sandal, ya mengamalkan ajaran kiai. Loh apa ajaran kiai? Kiai bilang yang baik diambil, yang tidak baik ditinggal. Ini ada sandal bagus saya bawa katanya. Ini salang pasah dalil ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Tapi bisa masuk yang penting masuk surga.
Yang terakhir. Wa thulutsu ya'tuna bidzunubi wa khotaya idham. Umat Nabi Muhammad yang terakhir ini, sepertiga yang terakhir, mereka itu Islam, beriman, tapi dosanya idham, agung, besar. Judi, jago, main perempuan, kerjanya minum tiap hari. Tapi KTP-nya Islam. Diperiksa sama malaikat. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati idhhabu fasinuhum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh-dhunubi ka'amsalil jibal. Aduh ya Allah, setelah aku periksa ternyata dosanya banyak ya Allah. Semuanya dikerjakan, maksiat dikerjakan tanpa ada yang kosong. Ka'amsalil jibal, dosanya seperti gunung. Ngaku. Mana nih? Nggak ada yang berani. Mohon maaf ya, kalau Bapak melakukan maksiat, jangan dibuka, jangan. Maksiat sendirian, maksiat berdua, tidak ada yang tahu, jangan dibuka, jangan diceritakan kepada orang lain, biar diampuni oleh Allah Subhanahu. Kecuali sudah ketahuan sama Pak Polisi, beda urusan hukum. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi para jemaah sekalian katanya, ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah. Walaupun dosanya seperti gunung, dia masih bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Walaupun dosanya banyak, dia masih bersyahadat. Ayo bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para jemaah sekalian, akhirnya begini. Fayaqulul haqq wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Bi izzati, katanya Allah, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku. La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Tidak aku samakan orang yang membaca syahadat dengan orang yang tidak baca syahadat. Tidak aku samakan orang yang Islam dengan yang non muslim. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masuklah engkau di dalam surgaku dengan rahmatku, bukan dengan ibadahmu, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Karena itu mari kita jaga iman dan Islam kita. Jaga Pak, jaga iman dan Islam kita dengan apa Pak Kiai? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak dengan mengucapkan la ilaha. Kalau Bapak dan Ibu ada yang sakaratul maut, pasti ada yang sakarat. Sakarat, ngerti? Sekarat. Kalau ada yang sudah sakaratul maut, tolong jangan dibiarkan, ditalkin. Kupingnya ditalkin. Bapak, Ibu, la ilaha illallah, la ilaha, talkin. Kalau Bapak dan Ibu yang calon mayit, camat calon mayit ya. Kalau calon mayitnya sudah ngomong begini, Allah, stop. Kalau calon mayitnya sudah ngomong Allah, diem. Tujuannya apa? Atau dia mengucapkan la ilaha illallah, diem. Nggak usah ditalkin lagi, nggak usah diajarin lagi. Tujuannya apa? Agar akhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Amin. Kiai, kok gampang amat ya? Masuk surga modalnya la ilaha illallah. Sama dengan Ibu. Ibu masuk ATM, pakai password apa tidak? Tak 5 angka. Betul. Mau ambil duit berapa silahkan. Demikian juga di dalam surga. Miftahul jannah, kunci surga, password surga adalah la ilaha.
Rasulullah mengingatkan, jaddidu imanakum, perbarui imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak olehmu membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau masih ngigau lagi, yang lain baca surat Yasin, yang lain baca surat Ar-Ra'd. Apa? Surat Yasin dan surat Ar-Ra'd, biar gampang keluarnya ruh. Biar gampang keluarnya ruh. Baca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Kalau ngigau, surat tanah, surat mobil, ya. Ngigaunya bukan surat Yasin tapi surat mobil, surat tanah. Kalau ngigau lagi, talqin lagi. Allah, Allah, la ilaha illallah, begitu. Paham? Paham? Kemudian untuk mempertahankan iman harus kita jaga sekiranya kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat kita bakal dikumpulkan di arah masyar. Kita berkumpul ini, kita telanjang semua. Yang laki, yang perempuan telanjang semua. Nggak peduli, nggak merasakan, sudah nggak ada malu saat itu. Boro-boro kiamat. Wong rumah kita kalau kebakaran, kadang-kadang penghuninya itu lari keluar telanjang kok. Betul-betul. Apalagi besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat kita berkumpul, kita kepanasan, kita kebingungan, kita ketakutan. Karena Allah marah saat itu. Minta tolong. Cari Nabi Adam, Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi, masing-masing. Cari Nabi Musa, nafsi, nafsi, masing-masing. Nabi Ibrahim semuanya mengatakan, masing-masing aku takut kepada Allah sekarang. Akhirnya bertemu menghadap kepada Sayyidina Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, isfa' lana. Tolong kami ya Rasulullah. Beri syafaat kami ya Rasulullah. Rasulullah kemudian sujud di hadapan Allah. Tidak bangun-bangun Rasulullah. Akhirnya ditanya sama Allah, mau apa engkau ya Muhammad? Rasulullah menjawab, ummati, ummati, ummati. Umatku tolong. Maka kemudian Rasulullah memberi syafaatul uzma, syafaat kepada kita. Dan orang yang pertama kali dilihat oleh Nabi Muhammad adalah yang paling mencorong wajahnya. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling utama yang kelihatan besok di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash sya'ni عذبت يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Sekali lagi yang khusyuk. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wal karami adafat yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami. Sebelum saya membaca doa, ayo bersama-sama berzikir sejenak dengan kalimat la ilaha illallah. Ikutin bacaan kami. La ilaha illallah, semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عاوننا لله عسى نهضى بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سألناكم وللزلفى رجونكم وفي أمر قصدناكم فانشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي ما سادتي بإشارتي ويسفو وقتنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Kita membaca Al-Fatihah, kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama, kepada ustadz yang mengajarkan ilmu kepada kita, khususnya bapak dan ibu kita, kakek nenek kita, mereka kaum muslimin wal muslimat yang dilupakan oleh keluarganya, yang tidak pernah dikirimin Fatihah. Kita kirim Fatihah dari tempat ini. Ya Allah, jadikan Fatihah yang kami baca sebagai tambahan amal mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ufir lana ya dzal ula fi hadhihi laila wa fi kulli lailah. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, wa ahlana dan keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidaina dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian, ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ibu, mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.